Bapak pernah bangun pagi dan menyadari bahwa sudah lama tidak merasakan ereksi seperti dulu. Atau saat tertawa lepas bersama cucu, tiba-tiba merasa celana basah karena urin keluar tanpa bisa dikendalikan. Jika Bapak berusia di atas 60 tahun, mungkin Bapak mengira hal-hal ini wajar terjadi karena faktor usia. Tapi izinkan saya katakan, bukan usia yang salah. Setiap minggu saya mendengar cerita yang mirip. Seorang pria yang dulunya percaya diri, kini menjadi diam, menjaga jarak dari istri, dan merasa tidak lagi utuh sebagai seorang laki-laki. Yang lebih menyedihkan, banyak di antara mereka menerima kondisi ini sebagai nasib. Padahal tubuh kita tidak menyerah secepat itu. Yang membuatnya melemah adalah karena kita berhenti merawatnya. Penurunan gairah, sering buang air kecil di malam hari, hilangnya ereksi pagi, semua itu bukan sekadar tanda penuaan. Dalam banyak kasus, itu adalah sinyal bahwa tubuh kita sedang kekurangan perhatian. Seperti tanaman yang tidak disiram, tubuh juga bisa layu pelan-pelan. Menurut data dari Ikatan Dokter Indonesia, lebih dari 67% pria usia lanjut tidak lagi rutin merawat kesehatan organ vital mereka. Bahkan, 8 dari 10 pria percaya bahwa menurunnya fungsi seksual adalah hal yang tidak bisa dicegah. Tapi sains berkata sebaliknya, dengan perubahan kecil, dampak yang dihasilkan bisa sangat besar. Hari ini, saya ingin berbagi pada Bapak 4 kebiasaan sederhana yang dapat mengembalikan vitalitas pria usia lanjut, tanpa obat, tanpa alat mahal, dan tanpa harus ke rumah sakit. Semuanya bisa dilakukan di rumah, hanya dalam beberapa menit per hari. Dan di akhir video ini, saya akan membongkar satu kesalahan kecil di malam hari yang sering tidak disadari, tapi justru menjadi biang kerok hilangnya ereksi pagi. Saya adalah Dr. Ayu Prameswari, dokter spesialis nutrisi dan kesehatan lansia. Saya telah berpraktik lebih dari 15 tahun di Amerika dan bekerja sama dengan berbagai panti jompo ternama. Semua yang saya bagikan hari ini berbasis riset dan pengalaman nyata di lapangan. Sebelum kita mulai, saya ingin tahu, Bapak sedang menonton video ini dari mana? Silakan tulis kota tempat tinggal Bapak di komentar. Jika Bapak pernah mengalami salah satu masalah yang saya sebutkan tadi, ketik angka 1 di komentar. Dan jangan lupa, klik subscribe dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan video berikutnya. Latihan otot dasar panggul. Fondasi kekuatan pria, banyak pria. Lanjut usia merasa bahwa tubuh mereka sudah tidak seperti dulu lagi. Mereka mengeluh tentang sulitnya menahan buang air kecil, kehilangan kendali saat tertawa, atau bahkan merasa bahwa ereksi tidak lagi sekuat waktu muda. Sebagian besar dari mereka berpikir ini adalah proses alami dari penuaan. Tapi sesungguhnya, ada satu bagian tubuh yang sangat penting namun sering dilupakan, otot dasar panggul. Otot ini terletak di bagian bawah tubuh, tersembunyi, namun memiliki peran yang sangat vital. Ia menopang kandung kemih, usus besar, dan tentu saja organ seksual pria. Dalam dunia medis, otot ini dikenal sebagai bagian dari sistem penopang inti atau core support system. Fungsinya sangat erat kaitannya dengan kemampuan ereksi, kontrol urin, serta kekuatan saat berhubungan intim. Seiring bertambahnya usia, otot ini bisa melemah karena kurang digunakan atau tidak pernah dilatih secara khusus. Akibatnya, pria bisa mengalami berbagai masalah seperti inkontinensia urin, ejakulasi yang tidak terkendali, hingga kehilangan kemampuan mempertahankan ereksi. Namun, kabar baiknya, seperti otot lain di tubuh kita, otot dasar panggul bisa dilatih kembali. Latihannya tidak rumit, tidak membutuhkan alat, dan bisa dilakukan kapan saja, bahkan sambil duduk santai. Cara paling sederhana untuk melatih otot ini adalah dengan membayangkan saat kita sedang buang air kecil, lalu tiba-tiba ingin menghentikannya di tengah jalan. Otot yang bekerja untuk menghentikan aliran urin itulah yang perlu kita latih. Caranya mudah.
Kencangkan otot itu selama 4-5 detik, lalu lepaskan perlahan. Ulangi sebanyak 10 kali dalam satu sesi. Lakukan 2-3 sesi per hari. Jika dilakukan secara rutin, hasilnya bisa dirasakan dalam waktu 2 hingga 3 minggu. Banyak pria yang awalnya merasa ragu, akhirnya terkejut melihat perubahan yang terjadi. Saya pernah menangani seorang pasien bernama Pak Aditya, usia 65 tahun, seorang pensiunan guru dari Malang. Ia datang dengan keluhan sering buang air kecil di malam hari dan merasa tidak percaya diri lagi di hadapan istrinya. Setelah berdiskusi, saya sarankan ia melakukan latihan otot dasar panggul setiap pagi dan malam. 2 minggu kemudian, beliau kembali dengan wajah cerah. Ia bilang bisa tidur nyenyak tanpa terbangun ke kamar mandi, dan yang paling penting, rasa percaya dirinya mulai tumbuh kembali. Latihan ini tidak hanya soal fisik, tapi juga soal harga diri. Ketika seorang pria bisa kembali mengendalikan tubuhnya, ia juga akan lebih percaya diri secara emosional. Dan bagi pria usia lanjut, rasa percaya diri adalah kunci untuk menjaga kualitas hidup dan hubungan dengan pasangan. Jika Bapak merasa tubuh sudah mulai berubah, cobalah mulai dari hal kecil ini. Tidak butuh waktu lama, tidak butuh biaya besar. Yang dibutuhkan hanya kemauan untuk mencoba. Ingat, tubuh tidak melemah karena usia, tapi karena kita berhenti mengajaknya bergerak. Menjaga aliran darah ke penis. Seperti menyiram tanaman. Setiap hari tubuh manusia, termasuk organ vital pria, sangat bergantung pada kelancaran aliran darah. Sama seperti tanaman yang perlu disiram agar tetap hidup dan segar. Penis pun membutuhkan pasokan darah yang cukup agar tetap sehat, elastis, dan responsif terhadap rangsangan. Sayangnya, banyak pria usia lanjut tidak menyadari bahwa penurunan fungsi seksual mereka justru berawal dari sirkulasi darah yang mulai terhambat. Saat pria tidak lagi aktif secara seksual, tubuh bisa mulai lupa bagaimana cara mengalirkan darah ke bagian tersebut. Akibatnya, jaringan menjadi kaku, pembuluh darah menyempit, dan kemampuan ereksi pun menurun drastis. Bahkan pria yang masih memiliki gairah seringkali merasa frustrasi karena tubuh tidak merespons seperti yang diharapkan. Hal ini bukan karena tidak ada hasrat, tapi karena aliran darah tidak mencukupi. Yang perlu dipahami adalah, ereksi bukan hanya soal keinginan, tapi soal aliran. Dan aliran darah hanya akan mengalir jika kita memberi sinyal kepada tubuh bahwa bagian tersebut masih dibutuhkan. Salah satu cara paling efektif dan alami untuk melakukannya adalah dengan memberikan stimulasi ringan secara rutin. Stimulasi ini tidak sama dengan aktivitas seksual. Tujuannya bukan untuk mencapai orgasme, tetapi untuk menjaga agar pembuluh darah tetap terbuka dan jaringan tetap elastis. Caranya sederhana. Cukup dengan menyentuh penis secara lembut selama 3 hingga 5 menit setiap hari, terutama di pagi hari, setelah bangun tidur, atau malam hari sebelum tidur. Jika Bapak memiliki alat vakum medis khusus, itu bisa digunakan sebagai alternatif, tapi dengan tangan sendiri pun sudah cukup, asalkan dilakukan dengan niat untuk merawat, bukan untuk hiburan semata. Saya pernah menangani seorang pasien bernama Pak Rahmat, 67 tahun, dari Surakarta. Setelah mengalami stroke ringan, beliau tidak lagi aktif secara seksual selama hampir 2 tahun. Namun yang membuatnya khawatir bukanlah soal hubungan intim, melainkan karena ereksi pagi yang dulu rutin, kini sama sekali tidak muncul. Setelah melalui pemeriksaan dan edukasi, saya sarankan beliau mulai melakukan stimulasi ringan setiap hari. 3 minggu kemudian, ia datang kembali dengan air mata haru. Saya kira bagian itu sudah mati, Dok, tapi ternyata hanya tertidur. Hasil seperti itu tidak terjadi karena sihir, tapi karena tubuh manusia selalu merespons jika diberi sinyal yang tepat. Ketika aliran darah kembali lancar, bukan hanya fungsi seksual yang membaik, tetapi juga kepercayaan diri dan semangat hidup secara keseluruhan.
Sebaliknya, jika dibiarkan terlalu lama, risiko fibrosis, yakni pengerasan jaringan, bisa meningkat. Ini bisa menyebabkan penis melengkung, nyeri, dan sulit diperbaiki. Jadi jika Bapak sudah lama tidak aktif, jangan anggap semuanya telah berakhir. Mulailah dengan langkah kecil, berikan sentuhan perawatan, bukan untuk kesenangan, tapi untuk kesehatan. Seperti menyiram tanaman yang sempat layu, tubuh pun akan merespons dengan kehidupan baru, asal Bapak bersedia merawatnya setiap hari. Kebersihan. Penis. Tindakan kecil dengan dampak besar bagi kesehatan pria. Banyak pria usia lanjut merasa bahwa menjaga kebersihan tubuh hanya sebatas mandi dan mengganti pakaian bersih. Namun, ada satu area penting yang sering terabaikan, organ vital. Penis, seperti bagian tubuh lainnya, juga membutuhkan perawatan yang tepat dan rutin. Bukan karena ingin tampil menarik, tapi karena ini adalah bagian dari tanggung jawab terhadap kesehatan pribadi dan bentuk penghormatan terhadap pasangan. Kulit di sekitar penis, terutama pada pria yang belum disunat, memiliki banyak lipatan dan cenderung lembab. Kondisi ini menciptakan lingkungan yang ideal bagi pertumbuhan bakteri, jamur, dan penumpukan sel kulit mati. Pada usia lanjut, kulit juga menjadi lebih tipis, sensitif, dan lambat dalam proses pemulihan. Karena itu, perawatan yang salah atau diabaikan bisa menyebabkan iritasi, infeksi, bahkan peradangan kronis. Membersihkan penis bukanlah hal yang rumit. Yang diperlukan hanya air hangat, sabun yang lembut dan bebas pewangi, serta ketelatenan. Saat mandi, tarik kulup perlahan bagi yang belum disunat dan bersihkan bagian dalamnya dengan lembut. Jangan menggosok terlalu keras, cukup usap perlahan agar kotoran dan sisa urin dapat terangkat. Setelah itu, bilas bersih dan pastikan untuk mengeringkannya dengan handuk bersih. Kelembapan yang tertinggal justru menjadi pemicu utama pertumbuhan jamur. Saya pernah merawat seorang pasien bernama Pak Faisal, usia 71 tahun, seorang pensiunan petani dari Temanggung. Beliau mengeluhkan rasa perih dan gatal berulang di bagian ujung penis. Awalnya beliau mengira itu hanya iritasi akibat cuaca panas. Tapi setelah diperiksa, ternyata ada infeksi jamur yang tumbuh di balik kulup karena area tersebut jarang dibersihkan secara menyeluruh dan selalu dibiarkan lembab setelah mandi. Setelah mengganti kebiasaan mandi dan mulai rutin mengeringkan area tersebut dengan hati-hati, keluhannya pun perlahan menghilang. Selain saat mandi, penting juga untuk membersihkan penis setelah berhubungan seksual. Banyak pria usia lanjut yang langsung tertidur setelah berhubungan karena merasa lelah. Namun, sisa cairan dari pasangan bisa mengganggu keseimbangan pH kulit penis dan menyebabkan iritasi jika tidak segera dibersihkan. Bagi pria yang memiliki kulit kering atau mudah pecah-pecah, penggunaan pelembab hipoalergenik 1 hingga 2 kali seminggu dapat membantu menjaga elastisitas kulit. Namun, pilihlah produk yang benar-benar aman dan tidak mengandung bahan kimia keras. Ingatlah, merawat penis bukan tindakan berlebihan, melainkan bagian dari hidup sehat. Sama seperti kita merawat gigi agar tidak berlubang atau menjaga kuku agar tidak kotor, penis pun layak mendapatkan perhatian yang sama. Ini bukan hanya demi kenyamanan pribadi, tetapi juga demi menjaga harga diri dan rasa hormat terhadap pasangan. Mulailah dengan satu perubahan kecil. Sediakan 1 atau 2 menit tambahan saat mandi, dan berikan perhatian khusus pada area yang selama ini mungkin Bapak abaikan. Tubuh Bapak akan merespons dengan rasa nyaman, dan perlahan-lahan, kepercayaan diri pun akan tumbuh kembali. Pernapasan tenang, jembatan antara pikiran, tubuh, dan kehidupan seksual yang seimbang. Dalam dunia medis, kita sering membahas tentang hormon, aliran darah, dan otot saat membicarakan fungsi seksual pria. Namun, ada satu aspek yang sering terlupakan, namun justru memegang peran kunci, pikiran. Pikiran yang tenang dapat membuka pintu bagi tubuh untuk bekerja sebagaimana mestinya. Sebaliknya, pikiran yang tegang dan penuh beban bisa menjadi penghambat utama aliran darah, produksi hormon,
bahkan respons seksual secara keseluruhan. Banyak pria usia lanjut mengeluh kehilangan gairah, meskipun secara fisik tubuh mereka sehat. Tidak ada diabetes, tidak hipertensi, tidak merokok, tapi tetap saja hasrat seakan hilang. Apa yang sebenarnya terjadi? Dalam banyak kasus, jawabannya adalah stres yang dipendam diam-diam. Stres tidak selalu tampak dari luar. Ia bisa hadir dalam bentuk kelelahan batin, rasa bersalah terhadap masa lalu, perasaan tidak berguna setelah pensiun, atau kesepian karena kehilangan pasangan. Semua emosi ini, jika dibiarkan menumpuk, akan berdampak pada kerja otak dan sistem saraf. Akibatnya, tubuh tidak lagi menerima sinyal untuk berfungsi secara optimal. Salah satu cara paling sederhana, namun efektif, untuk mulai menenangkan pikiran adalah melalui latihan pernapasan. Teknik ini sudah lama digunakan dalam berbagai terapi di seluruh dunia, dan manfaatnya telah terbukti secara ilmiah. Dengan mengatur napas, kita tidak hanya menenangkan jantung, tetapi juga menurunkan kadar hormon stres seperti kortisol yang secara langsung mempengaruhi aliran darah ke penis. Latihannya mudah dan bisa dilakukan oleh siapa saja tanpa alat khusus. Setiap pagi sebelum bangun dari tempat tidur atau malam sebelum tidur, Bapak cukup berbaring tenang. Tarik napas perlahan selama 4 detik, tahan selama 4 detik, lalu hembuskan perlahan selama 6 detik. Ulangi sebanyak 5-10 kali. Latihan ini hanya memakan waktu 5 menit, tapi dampaknya bisa luar biasa. Saya masih ingat seorang pasien saya, Pak Dimas, 66 tahun, dari Yogyakarta. Beliau mengaku merasa hampa dan tidak lagi terhubung dengan tubuhnya, meskipun semua hasil tes kesehatan menunjukkan kondisi normal. Setelah kami mulai latihan pernapasan bersama, dalam waktu 2 minggu, beliau melaporkan tidur lebih nyenyak, pikiran lebih tenang, dan yang mengejutkan, ereksi pagi mulai kembali. Selain latihan pernapasan, ada satu hal lagi yang bisa membantu. Hadir sepenuhnya di saat ini. Dalam istilah modern, ini disebut mindfulness. Artinya, tidak membiarkan pikiran larut dalam penyesalan masa lalu atau kekhawatiran masa depan, melainkan memberi perhatian penuh pada apa yang sedang dialami sekarang. Saat pria mulai menyadari kembali detak jantung, napas, dan sensasi tubuh, ia pun mulai membangun ulang koneksi yang lama terputus. Mengelola pikiran bukan berarti menghindari kenyataan. Justru, dengan menyambutnya dengan penuh kesadaran, tubuh akan merasa aman dan mulai bekerja kembali secara alami. Dan ketika tubuh merasa aman, gairah pun akan muncul kembali, bukan karena dipaksakan, tetapi karena tubuh siap merespons. Mulailah hari Bapak dengan satu tarikan napas panjang. Tidak ada suara, tidak ada tekanan. Hanya Bapak, tubuh Bapak, dan ketenangan yang mulai tumbuh perlahan. Kebiasaan tidur yang sering diabaikan. Dampaknya langsung ke ereksi pagi. Banyak pria berpikir bahwa waktu tidur adalah saat tubuh beristirahat total tanpa ada aktivitas berarti. Padahal pada malam hari, tubuh justru melakukan banyak hal penting untuk menjaga keseimbangan hormon, memperbaiki jaringan, dan salah satunya, mengaktifkan ereksi spontan yang terjadi tanpa rangsangan seksual. Dikenal dengan istilah ereksi nokturnal, ereksi di malam hari, khususnya di pagi hari saat bangun tidur, merupakan salah satu tanda bahwa sistem hormon dan aliran darah pria masih bekerja dengan baik. Namun, tidak sedikit pria usia lanjut mengeluh bahwa mereka sudah lama tidak merasakan ereksi pagi. Yang menarik, setelah dilakukan pemeriksaan menyeluruh, hasil medis mereka seringkali normal. Lalu, apa penyebabnya? Salah satu faktor yang sering luput dari perhatian adalah jenis pakaian yang dikenakan saat tidur. Banyak pria terbiasa menggunakan celana dalam ketat sejak muda, dan kebiasaan ini terus dibawa hingga usia lanjut. Mereka merasa nyaman, merasa lebih rapi, dan tidak berpikir bahwa itu bisa berdampak pada kesehatan. Tapi kenyataannya, celana dalam yang ketat dapat memberikan tekanan pada area selangkangan, mengganggu aliran darah, dan menekan penis dalam posisi yang tidak alami selama berjam-jam.
Tekanan konstan ini, meskipun tidak terasa sakit, bisa menimbulkan luka mikro di jaringan penis. Dalam jangka panjang, luka tersebut dapat berubah menjadi jaringan parut di dalam, yang dikenal sebagai fibrosis. Kondisi ini bisa membuat penis melengkung, terasa nyeri saat ereksi, bahkan sulit untuk mempertahankan ereksi itu sendiri. Saya pernah menangani seorang pasien bernama Pak Andri, 63 tahun, pensiunan guru dari Bogor. Beliau mengeluh kehilangan ereksi pagi selama beberapa tahun. Setelah saya tanya lebih lanjut tentang kebiasaan tidurnya, ternyata beliau selalu mengenakan celana dalam sempit, bahkan saat tidur. Saya sarankan untuk mengganti kebiasaan itu, tidur tanpa celana dalam selama 2 minggu atau menggunakan celana tidur longgar berbahan katun. Hasilnya mengejutkan. Dalam waktu 1 minggu, ia melaporkan bahwa ereksi pagi mulai kembali secara alami. Pilihan terbaik untuk pria usia lanjut saat tidur adalah memberikan ruang bagi tubuh untuk bernapas. Tidur tanpa celana dalam bukanlah hal yang tabu. Justru itu adalah bentuk perhatian terhadap sirkulasi darah dan kesehatan jaringan di area vital. Jika Bapak tidak nyaman tidur tanpa celana sama sekali, gunakanlah celana pendek longgar dari bahan yang ringan dan menyerap keringat. Perubahan besar seringkali dimulai dari hal kecil. Dalam hal ini, bukan soal melakukan lebih banyak, tetapi mengurangi sesuatu yang diam-diam mengganggu tubuh. Biarkan tubuh bekerja secara alami di malam hari tanpa tekanan dari luar. Saat sirkulasi darah tidak terhambat, tubuh akan menjalankan perannya dan ereksi pagi bisa kembali hadir sebagai tanda bahwa vitalitas pria belum padam. Sebagai dokter yang telah lebih dari 30 tahun mendampingi pria usia lanjut dari berbagai daerah, saya belajar satu hal penting. Tubuh pria tidak pernah benar-benar menyerah. Ia hanya diam ketika kita berhenti mengajaknya berbicara. 4 kebiasaan sederhana yang telah kita bahas: melatih otot dasar panggul, menjaga aliran darah, merawat kebersihan penis, dan menenangkan pikiran. Bukanlah rahasia besar, tapi ketika dilakukan dengan niat dan konsistensi, hasilnya bisa mengubah hidup. Jika Bapak saat ini merasa ragu, lelah, atau malu dengan perubahan tubuh, izinkan saya mengatakan ini: Bapak tidak sendiri. Banyak pria seusia ke Bapak merasakan hal yang sama, tapi hanya yang berani mengambil langkah kecil hari ini yang akan melihat perubahan nyata besok. Tulis di komentar. Bapak menonton dari kota mana? Dan jika Bapak merasa siap untuk mulai bergerak lagi, ketik angka 1. Bagikan video ini kepada saudara, teman, atau anak laki-laki Bapak, karena percakapan ini penting dan mungkin selama ini kita hanya belum tahu harus mulai dari mana. Jangan lupa subscribe ke channel Vitalitas Bahagia, karena video berikutnya bisa jadi adalah kunci bagi langkah perubahan berikutnya. Sampai jumpa.